Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan, hari ini sepertinya tidak begitu full ya, full. Biasanya berapa orang? Biasanya lebih dari ini, ada 6 orang ya berarti. Ada Mas Ahmad, Arji, Mas Novan, ada yang lain-lain. Kalau di jadwal itu memang hari ini itu terakhir ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya itu udah UAS. Tapi ada satu pertemuan yang sebetulnya sudah saya janjikan untuk ada, karena kemarin kan sempat satu kali pertemuan itu eh saya tidak hadir ya. Baik, hari ini mungkin materinya ada kaitannya dengan eh materi sebelumnya. Jadi hari ini kita tuh temanya adalah kerja, daya, dan energi. Ada hubungannya sama materi sebelumnya, yaitu kinematika dan juga dinamika. Ya. Mungkin tolong dibantu untuk diingatkan rekan-rekannya, Pak. Oke, oke, baik. Sedikit mereview ya. Jadi pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang kinematika, dinamika. Ya, reviewnya adalah saya mengingatkan bahwa kalau fisika itu mempelajari tentang fenomena alam. Nah, penerapan dalam dunia teknik itu bermacam-macam. Salah satunya di dunia informatika, dan di dunia informatika itu salah satunya juga yang sudah kita sampaikan kemarin, robotik ya. Jadi kita kemarin sempat membahas beberapa jurnal yang cukup relate dengan teknik informatika. Karena kalau bicara tentang robotik, sudah pasti ada algoritma yang dibuat gitu ya. Algoritma yang dibuat. Jadi sedikit mengingatkan bahwa kinematika itu adalah cabang fisika yang mempelajari tentang pergerakan objek gitu ya, tanpa mempertimbangkan penyebabnya itu seperti apa gitu, tanpa mempertimbangkan gaya-gayanya seperti apa ya. Bicara lokasi, bicara posisi, kecepatan dan percepatan saja, tapi tidak berbicara tentang kenapa eh, robot itu bergerak, atau kenapa kok robot itu bisa mempertahankan posisi dan seterusnya. Itu sudah masuk ranah dinamika. Jadi dinamika itu adalah studi tentang gerak benda yang mempertimbangkan penyebabnya itu seperti apa. Jadi materi kita kemarin itu seperti itu. Ya, hubungannya apa dengan dengan kerja dan usaha dan daya? Ya, udah pasti kinematika dan juga dinamika ini memberikan kerangka untuk menjelaskan pergerakan objek yang merupakan dasar untuk melakukan perhitungan kerja. Contohnya di jurnal yang kita jelaskan kemarin, robot ini kan sudah pasti bergerak dan bekerja, butuh mekanika gitu kan. Kalau kita bicara mekanika, itu udah pasti bicara tentang kinetik dan juga potensial gitu. Dan lanjutannya adalah kerja dan juga energi. Ini kaitannya eh, kerja yang dilakukan pada sebuah objek menghasilkan transfer energi gitu ya. Seperti potensial, kemudian kinetik atau sebaliknya gitu. Jadi intinya berhubungan lah. Oke, saya akan share dulu.
materi PPT-nya di grup ya. Ini kelihatannya banyak yang sudah liburan nih Pak, hari Ahad nih. Sudah saya share ya materi hari ini. Jadi kita hari ini mencoba untuk mendefinisikan apa itu kerja, apa itu daya, apa itu energi, konteksnya fisika. Jadi maksud kerja di sini tuh bukan tentang kegiatan kita sehari-hari ya, bukan, tapi bagaimana gaya yang diterapkan pada objek yang menyebabkan objek itu bisa berpindah gitu ya. Jadi kesannya itu sederhana, tapi ini implikasinya tuh luas gitu. Jadi ini tuh memberikan pemahaman bagaimana sistem itu bekerja gitu ya. Jadi sesi kali ini kita mencoba bagaimana kita menghubungkan energi ya dan daya, bagaimana energi dapat dirubah dari satu bentuk ya ke bentuk yang lain melalui kerja. Bagaimana daya itu menggambarkan laju di mana kerja tersebut itu dilakukan dan seterusnya. Ya, tujuannya adalah kita mencoba untuk memahami konsep kerja dalam fisika dan hubungan antara gaya dan perpindahan. Selanjutnya kita menjelaskan dan menerapkan hukum kekekalan energi ya, yang merupakan salah satu prinsip penting dalam fisika untuk memahami bagaimana energi ini dipertahankan dalam berbagai fenomena. Kita coba juga untuk menjelaskan beberapa perhitungan praktis untuk menghitung kerja dan juga energi dalam sistem mekanik yang sederhana saja nanti. Baik, kita awali dari definisi apa itu kerja. Di slide ini membahas definisi dasar dari kerja. Tapi ini konteksnya dalam fisika ya, bukan kehidupan sehari-hari ya. Kita bicara tentang konteksnya fisika. Jadi seperti apa ya? Seperti yang dijelaskan pada slide ini bahwa kerja itu adalah gaya yang diterapkan kepada sebuah objek sehingga objek itu bisa berpindah gitu. Ya. Maka rumusnya itu adalah W sama dengan F kali dengan perubahan posisi. Jadi dinamakan kerja ketika ada perubahan posisi. Ya. Kita melihat bahwa kerja merupakan produk dari gaya dan komponen perpindahan yang searah dengan gaya. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada dua persamaan. Yang pertama ini W sama dengan atau kerja itu adalah gaya dikalikan dengan perpindahan posisi itu ketika posisinya horizontal. Nah, kalau ketika posisi horizontal itu cos sama dengan cos 0 ya, karena dianggap bidang datar gitu ya. Cos 0 itu sama dengan 1. Kayak sederhananya W sama dengan F kali dengan delta X. Tapi ketika asumsinya adalah di sini ada sudutnya, nah gitu ya, tidak bernilai 0 derajat, maka di sini aplikatifnya adalah rumusnya adalah gaya dikalikan dengan perpindahan posisi dikalikan juga dengan cos theta. Seperti itu. Jadi theta di sini adalah sudut antara arah gaya dan juga perpindahan. Sebentar, ini ada yang coret-coret nih. Oke, kita lanjutkan.
Nah, saya pertegas lagi ya, kita bicara kerja dalam konsep fisika, gitu ya. Dianggap tidak bekerja, ya, maksudnya tidak dianggap sebuah kerja dalam fisika itu ketika tidak berubah posisi. Contohnya misalkan mendorong dinding. Dinding itu tidak berpindah-pindah tempat dan kamu dorong dan tidak berubah posisi, itu tidak dianggap sebagai kerja dalam fisika. Saya ulangi, jadi dianggap tidak bekerja dalam fisika itu ketika tidak berubah posisi. Mendorong dinding itu kan tidak merubah posisi. Ya sudah, dinding itu hanya ada di situ. Itu berarti tidak dinamakan sebuah kerja dalam fisika. Atau lompat-lompat di tempat. Nah, itu tidak berpindah posisi. Itu berarti bukan kerja. Begitu. Dinamakan kerja ketika ada objek yang berpindah atau ada sesuatu yang berpindah. Mendorong troli belanja yang berat, kemudian didorong 10 meter dan seterusnya. Nah, ini intinya adalah dianggap kerja ketika objek itu atau benda tersebut atau partikel tersebut itu berpindah posisi. Ya. Sampai sini bisa difahami ya. Jadi ketika ada pertanyaan misalkan apa sih bedanya kerja dan usaha? Kira-kira apa? Ada yang mau menjawab? Kira-kira apa sih yang membedakan istilah kerja dan usaha? Kerja dan gaya, sorry. Kerja dan gaya. Kira-kira apa? Sekilas mirip, tapi sebetulnya membedakan hanya ya itu tidak delta X-nya saja yang membedakan. Oke, mudah-mudahan ini mudah difahami ya. Berikutnya di sini saya akan memberikan contoh soal yang cukup sederhana, di mana ada Anda mendorong kereta belanja milik ibu Anda dengan gaya 50 Newton ya, sejauh 200 meter. Kira-kira berapa besar kerja yang dilakukan atau tanda kutip usaha yang dilakukan? Berapa joule yang dilakukan? Kira-kira berapa? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira seperti apa? Halo, kira-kira seperti apa nih jawabannya? Ada sebuah troli yang didorong sejauh 200 meter dan memiliki gaya dorongnya sebesar 50 Newton. Kira-kira berapa besar W-nya? Asumsinya ini adalah cos tetanya sama dengan 0. Berarti cos 0 maksudnya. Berapa jawabannya kira-kira? Boleh saya jawab, Pak? Ya, monggo. Kalau cos 0 berarti ya itu kan 1 ya, berarti kalau cos 0 itu ya. Ya. Berarti 50 kali 200 aja. Oke. 50 Newton kali 200 meter 10.000 joules. Oke, terima kasih. Ya. Jadi kalau asumsinya cos 0 berarti sama dengan 1, tidak ada sudut kemiringan, berarti tinggal dikalikan saja. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, contoh kedua, ini asumsinya saya tambahkan. Jadi ceritanya sedang belanja di mall gitu ya, terus kemudian kita letakkan mobilnya itu di basement sehingga rute perjalanannya itu ada turunannya. Nah, seperti apa? Ya kalau seperti ini ya tinggal dipecah-pecah ya. Bagian pertama mungkin kita hitung dulu bagian horizontalnya. Sebentar, saya bacakan dulu soalnya mungkin. Di sini asumsinya adalah kita mendorong kereta sejauh 100 meter. Kemudian ada turunan sekitar 50 meter dengan derajat kemiringan 30 derajat.
dan kemudian 50 meter menuju mobil gitu ya, dengan gaya yang diberikan konstan sebesar 40 Newton. Maka di sini sebetulnya caranya juga sama. Ya, hanya saja yang membedakan ketika menuruni jalan miring maka dikalikan dengan cos 30 derajat. Begitu. Nah, ini hasilnya untuk bagian yang pertama. Kereta didorong secara horizontal, arah gaya F sejajar dengan perpindahan, maka cos hasilnya adalah 4000 Joule ya, karena 40 dikalikan dengan 100 meter. Ketika menuruni bidang miring 30 derajat tinggal dikalikan saja, 40 dikalikan 50 dikalikan dengan 0,866. Ya, hasilnya 1732. Begitu juga bagian ketiga. Ini saya salah ketik ini ya. Harusnya bagian ketiga. Ini tinggal dikalikan juga ya, hasilnya 2000, maka total kerja yang dilakukan adalah 7732 Joule. Nah, tapi ini sebetulnya kalau dalam konsep fisika ini diidealkan ya. Sebetulnya tidak ada namanya gaya konstan. Gitu ya. Ketika kita mendorong troli kan kadang lambat, kadang cepat dan seterusnya. Artinya biasanya ini hanya bentuk pemodelan fisika yang diidealkan. Tapi hampir mustahil sih, tidak ada gaya konstan. Baik, sampai sini cukup jelas dan paham ya. Baik, berikutnya di slide ini kita bicara tentang power atau kekuatan atau daya. Jadi daya ini adalah ukur laju di mana sebuah kerja atau energi yang ditransfer dalam fisika ya. Jadi rumusnya adalah P sama dengan W per T. Gitu, di mana P ini adalah daya dalam watt ya. Kemudian W itu joule satuannya dan T ini adalah second atau detik, dibutuhkan untuk waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kerja tersebut. Jadi ya ini rumus dasarnya lah ya. Jadi di pembahasan energi ya, salah satu yang paling banyak dibahas energi kinetik. Jadi salah satu bentuk dasar energi dalam fisika. Jadi lambangnya adalah EK, energi kinetik ya. Energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Gitu ya. Jadi rumusnya adalah energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, di mana m ini adalah massa benda, Kemudian v-nya adalah kecepatan benda dalam meter per second. Nah, di sini saya memberikan beberapa visual ya, ada wind turbine di sini ya. Turbin angin ini pastinya mengkonversi energi kinetik dari angin menjadi listrik. Kemudian di sini juga saya memberikan visual gambar solar panel gitu ya. Kalau ini konversi dari energi radiasi matahari ya, kemudian dikumpulkan ya energinya, kemudian disimpan gitu ya. Di sini juga ada piezoelectric sensor. Pernah dengar istilah piezoelectric? Mungkin ada yang sudah pernah dengar ya. Ada yang pernah dengar? Kira-kira ada yang pernah dengar nggak piezoelectric? Jadi piezoelectric ini tuh sebetulnya dia itu kayak semacam sensor, ya memang sensor gitu ya. Ketika diberi tekanan, dia itu bisa mengkonversikan menjadi energi listrik. Nah, juga terjadi yang namanya energi kinetik. Jadi konversi dari pergerakan material dari piezo ini, ya energi kinetiknya, kemudian terkonversi jadi
listrik gitu. Sehingga ini sebetulnya kalau di negara-negara Eropa ini diterapkan di beberapa pejalan kaki itu di trotoar gitu, atau di beberapa polisi tidur gitu ya, diletakkan di situ untuk untuk mendapatkan tambahan energi. Jadi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik gitu. Jadi dia punya bahan khusus yang memungkinkan untuk menghasilkan tegangan listrik gitu. Jadi dia diberi tekanan atau ditekuk gitu ya. Kemudian terjadi proses konversi energi kinetik menjadi energi listrik gitu. Di benda-benda di jalan itu ya. Iya, betul. Kalau saya dulu pernah cek tapi nggak tahu sekarang ya. Sebentar. Di toko oren ada nggak ya? Sebentar. Tapi kalau di toko oren yang murah sih, Piezo Electric. Nah, kalau dulu waktu saya praktikum kuliah dulu di kampus saya pakai ini piezo elektrik yang kecil ini gitu. Tapi disusun gitu. Ntar saya carikan gambarnya ya. Piezo electric sensor. Ini juga bagus kalau diterapkan di tangga rumah ya, atau di tangga gedung ya. Jadi sekaligus sebagai alat bantu untuk naik, tapi juga bisa menghasilkan energi. Nah ini contohnya seperti inilah ya, kurang lebih disusun kayak gini, disusun gitu ya. Ini beneran piezo nggak ini? Sepertinya. Bukan ding. Ini nih. Ini gambar, sebentar saya buka jurnalnya ya. Oke, ini piezo elektrik ya. Nah, ini disusun gitu, dibentuk paralel mungkin. Oke, nah, belum saya baca semuanya ya. Intinya kalau piezo itu intinya adalah bisa merubah energi mekanik ya, karena ada pergerakan partikel atau materinya itu bergerak gitu ya. Terus bisa jadi energi listrik lah, intinya begitu. Nah, berikutnya kita bahas energi potensial ya. Nah, di slide ini membahas energi potensial. Jadi energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya dalam medan gaya. Jadi konsep dalam fisika menunjukkan potensi benda untuk melakukan kerja berdasarkan posisi. Ya. Persamaannya adalah energi potensial sama dengan M dikalikan dengan percepatan gravitasi, kemudian dikalikan dengan ketinggian benda. Nah, di gambar ini juga menggambarkan beberapa ilustrasi. Ada panel surya. Ya, ini gambaran bahwa panel surya ini mengkonversikan energi radiasi matahari ke listrik. Ya, memahami bahwa konsep energi potensial dan kinetik gitu ya. Mungkin di sini kita bicaranya tentang ketinggian dan orientasi untuk penerimaan sinar matahari yang optimal gitu ya. Jadi untuk menentukan posisi, untuk menentukan seberapa besar daya serap panel surya, itu kita bisa menggunakan konsep energi potensial ini gitu ya, untuk
penerimaan sinar matahari yang optimal. Tuh. Yang bawah itu juga sama tentang solar energy ya. Teknologi solar energy harvesting. Jadi energi surya juga di sini. Ini pemanfaatannya juga untuk sektor transportasi. Baik, berikutnya di sini kita membahas tentang hukum kekekalan energi. Nah, bahwa energi mekanik ya menyatakan bahwa itu energi total dalam sistem tertutup itu tetap konstan. Jadi energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya tadi saya juga cerita dari gerak gitu ya, kayak turbin angin gitu ya, dirubah menjadi energi listrik seperti itu. Jadi formula yang digunakan untuk menggambarkan hukum kekekalan energi adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Gitu ya. Nah, di gambar ini tuh menggambarkan tentang sebuah smart grid atau sistem distribusi manajemen energi ya, menggunakan teknologi informasi. Jadi bagaimana untuk mengoptimalkan produksi, distribusi, konsumsi energi. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Di slide ini kita membahas tentang eksplorasi penerapan praktis dari konsep kerja dan energi ya dalam berbagai aspek teknik ya. Ya, yang pertama mungkin di sini saya tulis pembangkit listrik ya. Jadi di sini ada energi mekanik tentunya yang dihasilkan dari sumber seperti air, gitu, hidroelektrik atau mungkin thermal gitu ya, geothermal juga bisa, atau wind turbine, turbin angin gitu ya. Kemudian dikonversikan menjadi energi listrik. Nah, di sini ada terjadi proses yang melibatkan kerja mekanik ya yang dilakukan oleh fluida. Kalau misalkan kita bicara tentang hidroelektrik gitu ya, atau kita kalau misalkan bicara tentang thermal gitu ya, di situ ada fluida kan, pasti ada air, ada juga uap gitu. Atau kalau kita bicara wind turbine, berarti kan di situ ada udara yang menggerakkan turbin. Yang selanjutnya gerakan itu menggerakkan generator ya pastinya, kemudian menghasilkan listrik. Kemudian kalau penerapan energi dalam teknik yang lain ya, kalau di mesin industri misalkan mengubah energi kimia bahan bakar gitu ya, kalau di mobil gitu ya, menjadi energi mekanik gitu ya. Contohnya ya mobil, atau misalkan apa kira-kira dari kimia menjadi listrik. Kemudian di sini juga ada transportasi. Ya, jadi kendaraan itu bisa mengubah energi potensial dari bahan bakar menjadi energi kinetik ya, jadi gerak gitu mobilnya yang diperlukan untuk perjalanan gitu kan. Atau nanti dari mobil bergerak ketika melewati area yang di bawahnya ada sensor piezoelektrik. Nah, itu bisa dikonversikan lagi menjadi listrik gitu. Jadi sebetulnya ya tadi pada dasarnya energi itu tidak bisa dimusnahkan ya, tidak bisa diciptakan. Artinya hanya berubah dari energi satu merubah menjadi energi lain seperti itu. Kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur ya, pasti kita bicara tentang mungkin konstruksi ya, perhitungan kerja gitu ya, untuk memastikan bahwa kalau gedung itu bisa stabil gitu ya, aman, tahan gempa dan seterusnya.
seberapa besar material yang dibebankan kepada gedung itu dan seterusnya. Nah, ini kan bicara tentang juga energi potensial dan juga mekanik begitu. Nah, ini contoh soal. Ya, ini kita lewati saja ya. Ya, mungkin ada banyak jurnal ya yang bisa teman-teman cari yang kaitannya dengan energi atau kerja ataupun usaha dan seterusnya. Apalagi yang kaitannya dengan IT ya. Sangat banyak sekali. Kalau mau cari jurnal ya sudah saya contohkan di pertemuan kemarin. Silakan mencari di beberapa website seperti Google Scholar ataupun kalau misalnya punya akses di Elsevier ataupun di ResearchGate ya. Pernah tahu ResearchGate ya, Pak? Belum. ResearchGate ini kalau mau cari jurnal tapi harus login dulu sih. Harus punya akun juga. Bayar. Di sini juga banyak sih. Nah, kalau misalkan yang saya lakukan itu pakai Harzing ya. Kalau nggak salah sudah saya kasih contoh kemarin ya. Sudah Pak ya? Sebentar. Saya itu kalau mau cari jurnal itu saya menggunakan aplikasi namanya Harzing's Publish. Ini gratis kok, software gitu ya. Kalau mau cari tinggal dicari saja Harzing's. Nah, nih. Dia software untuk computing ya, untuk komputer. Nah, tinggal di-download. Nah, ini gratis. Nah, kemudian cara menggunakannya itu kalau mau cari jurnal misalkan ya, ini kita bisa pilih gitu, mau lewat Google Scholar atau yang lain gitu. Tapi kalau yang Scopus ini harus punya aksesnya dulu. Tapi kalau yang free data source ada PubMed, ada Scholar Profile, ada OpenAlex, ada Crossref dan seterusnya. Kita coba pakai Google Scholar ya. Terus kata kuncinya adalah mungkin energi mekanik misalkan. Kemudian informatika, apalagi misalkan. Nah, itu dulu. Kita tentukan tahunnya dari 2023 sampai 2024. Kita bisa pilih berapa maksimal jurnal yang kita cari. Misalkan 20 gitu ya. Sudah. Ini kita kosongkan saja. Kita search. Wah, sudah. Ada 20 jurnal nih, langsung ketemu. Ada rancang bangun sistem monitoring. Nah, kita tinggal kalau misalkan kurang spesifik, misalkan apa lagi ya? Piezoelectric misalkan. Oh. Piezoelectric. Ini saya minta 20 tapi yang muncul enggak 20, berarti rentan waktunya kita perpanjang misalkan 2021. Oh, enggak banyak ya memang. Coba kita buka ya, salah satunya mungkin apa ya? Rancang bangun pencacah sampah. Ini jangan ini. Apa ini? Ini aja. Yang kemarin sambil menunggu ini saya mengingatkan untuk yang tugasnya ya. Baru saya cek baru 4 jurnal yang masuk tugas yang saya terima. Ini nggak bisa nih ternyata. Nah ini pemanen energi listrik dari curah hujan melalui transducer piezoelektrik secara seri dan paralel.
Dia menggunakan microcontroller juga, microcontroller apa ini? Arduino ya, kalau nggak salah ini. Sudah pernah dengar istilah Arduino ya, rekan-rekan? Kalau Belum. Arduino itu sangat terkenal sudah. Maksudnya microcontroller yang familiar sekali seharusnya. Sebentar. Oh, nggak dikasih tahu ya persamaan rumusnya ya. Nggak ada persamaan. Ini kayak kurang kurang ideal ini jurnalnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini sudah sama seperti sebelumnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, apa kita cukupkan? Nanti untuk sebelum UAS, mungkin saya minta untuk satu pertemuan lagi ya, minggu depan insya Allah. Nanti setelah itu untuk UAS-nya saya share ininya apa? Materi intinya Pak, di WA. izin Pak, Ya monggo. untuk Harzing tadi itu tinggal software-nya tinggal download khusus yang free semua ya. Maksudnya jurnalnya yang udah dipublikasi itu otomatis dia bisa melacaknya ya. Iya, jadi kan kalau punya, jadi awalnya kan saya tuh pakai Scopus apa? Kalau kita bikin jurnal Scopus kan harus punya apa ya? Elsevier. Elsevier ini kan nggak murah ya. Elsevier ini kan dia harus punya aksesnya dan biasanya hanya kampus yang besar-besar aja gitu yang punya. Dan itu sebenarnya fungsinya juga bisa mencari publikasi jurnal dan bisa sampai dapat abstrak. Terus saya searching, ternyata saya nemu aplikasi yang kurang lebih fungsinya sama untuk mencari jurnal. Itu gratis, betul-betul gratis. Tinggal di download, terus tinggal di ekstrak, langsung bisa dipakai. Saya share aja kali ya ininya apa? Downloadannya ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Deadline tugasnya kan kapan Pak? Ya kalau bisa akhir tahun inilah, sebelum UAS lah. Oh ya sudah. Oke, udah kalau segitu saya nggak ada untuk reviewnya, nggak ada minimal halaman kan? Nggak ada. Oh ini ada nih. Sebentar. Dia license-nya free, jadi semuanya free. Kalau di Elsevier itu kan bisa sampai dapetin abstraknya ya. Kalau kemarin saya ikut seminar orang-orang yang sekarang kan ada AI ya, jadi penggunaan AI. Jadi mencari gap penelitian menggunakan AI. Tuh bisa tuh pakai apa? Elsevier. Cuman karena kita kan nggak punya akses, saya nggak punya akses untuk dapetin jurnal-jurnal yang ada di Elsevier. Makanya saya pakai Harzing, cuman nggak ada dia bisa dapetin apa abstraknya gitu. Kalau mau dapetin abstraknya itu kita bisa apa ya? Pakai codingan sih, pakai Python. Kemarin saya cepet iseng-iseng bisa gitu. Jadi saya bikin pakai Google Colab gitu, ngoding sedikit, itu bisa jadi 2 kali kerja, nggak pakai satu aplikasi. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Pada intinya adalah Pak, kalau satu lagi Pak. ya silakan. Yang tools atau apa yang mendeteksi karya kita
tidak seperti lolos Turnitin 20% gitu, batas 20% atau mungkin tidak terdeteksi sebagai AI atau apalagi itu. Itu ada toolsnya apa Pak yang nggak bayar gitu. Kalau online itu kan terbatas 3.000 kata gitu kan. Mungkin softwarenya gitu ada gitu. Namanya apa? Saya terus terang Pak, ini saya nggak pakai kayak gitu sih Pak. Jadi saya kurang tahu, belum sampai ke situ. Kalau saya menggunakan AI itu hanya sebatas mencari ya tadi gap research-nya itu seperti apa atau novelty-nya seperti apa itu. Jadi saya kumpulin pakai Harzing, terus kemudian kan karena banyak gitu ya, nggak mungkin saya baca satu-satu, itu bisa saya rekap pakai ya. Jadi saya bikin codingan lagi, nanti dari situ bisa dapetin gap research-nya. Terus untuk bikin narasi baru atau bikin jurnal baru, ya ngetik sendiri atau bisa pakai AI sebetulnya. Cuman ya kita revisi pakai manual juga supaya nggak terlalu AI gitu. Copy paste. Nggak copy paste, betul. Karena kan itu pasti dicek sih Pak. Tapi kalau misalkan pengalaman saya pernah kok satu jurnal, ini saya kasih tahu jurnal itu saya gunakan AI untuk buatnya. Bukan full AI ya, maksud saya saya kasih tahu aja. Ini pengalaman, iya bisa dibilang ini portofolio saya, jurnal yang saya gunakan. Saya sebagian itu kata-katanya saya pakai AI. Hanya copywritingnya saja ya, bukan framework pemikiran kita ya. Kita sebentar kok bisa diakses sih. Ini jurnal saya. Ya, ini jurnal saya. Ini beberapa kalimat itu saya gunakan AI. Tapi ketika sudah jadi AI, ini saya cek ulang. Kemudian kan kalau kayak gini kan AI nggak bisa terlalu akurat ya, soal referensi gitu. Dan kata-katanya kita perbaiki juga kata-katanya gitu. Ya tidak murni AI sih sebetulnya untuk copywriting jurnalnya ya. Kalau dicek apakah 100% AI? Ya enggak lah, pasti buatan manusia. Karena sudah disesuaikan dengan bahasa kita. Biar jurnalnya bisa dipublikasi itu bagaimana Pak? Nanti kita ada pelajarannya juga atau mandiri atau gimana? Kalau S1 apakah diwajibkan, saya kurang tahu ya Pak. Kalau di stigma kurang tahu saya seperti apa. Meskipun nggak diwajibkan, maksud saya kan untuk mempercantik portofolio kita gitu. Oh gitu. Paling nggak ketika kita S2 nanti kan gitu. Sudah punya jurnal sebelumnya Pak? Kalau ngerjain milik atasan ya iya. Kalau saya sendiri belum. Kalau jurnal itu kan sebetulnya ya susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang. Saya juga belum banyak jurnal saya. Saya masih beberapa lah gitu. Saya terakhir ini yang penelitian terakhir saya ini, saya sedang kalau ini saya bicara laser ya. Saya dulu tuh suka banget penelitian tentang laser. Ini tapi masih progres. Nah ini saya juga gunakan AI untuk untuk nyusun kalimatnya ya. Tapi kalau kerjaannya ya nggak mungkin pakai AI. Gitu. Ini pakai AI ini Pak. Tapi ini belum saya publish ya. Ini masih kasaran banget ini. Masih progres.
Tapi Ya paling soal enggak kan kenapa? kerangka pemikiran, paling enggak kan kerangka pemikiran atau mungkin idenya kan kita orisinil gitu. Perkara apa pakai AI atau apa itu kan alat Iya, untuk betul. membantu kita, Heeh, ya heeh. kan. Betul. Ja- Iya memang. Jangan sampai kita jadi cuma plagiator gitu ya, udah parah Iya, banget iya. ya kan. Iya, saya setuju. Dan itu memang saya kemarin juga ikut seminar dari Prof. Roil Bilad dari mana? Universitas Brunei, itu profesor, dia skopusnya lumayan tinggi. Itu sebagiannya itu dia menggunakan AI. Dan dia dari situ dia berani berani jamin bahwa ini bisa dijadikan cara cepat gitu untuk orang-orang yang sibuk tanda kutip ya. Kadang kan kita dituntut untuk nulis jurnal kan, dan kalau ada AI bisa lebih cepat selesainya gitu untuk sekedar untuk nulis gitu. Dan dia beberapa jurnal Scopus gitu ada yang tembus menggunakan AI untuk copywritingnya. Dan saya juga ini salah satu jurnal yang sebagian copywritingnya saya gunakan AI. Dan keterima sih. Tapi ini kayaknya gampang sih Pak nih di IJCS. Bayar berapa kemarin ya? Bayar cuman 700 kalau nggak salah. 700.000. Tapi ini Sinta berapa nih? Sinta 2. Sinta berapa nih? Sinta 3. Enggak susah, gampang. Enggak ada revisi juga. Saya juga heran kok cepat. Jadi cuman berapa? Cuman 2 minggu accept, terima, publish. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Ada lagi? Kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.